Desa Norabat tidak seperti desa lain di provinsi itu. Saat matahari terbenam, ketika azan bergema di lembah, lentera mulai menyala di setiap halaman, melemparkan lingkaran cahaya yang hangat pada dinding lumpur dan jalan setapak yang sempit. Itu adalah tempat di mana iman terjalin dalam kehidupan, di mana para tetua sering berbicara tentang hari penghakiman, para malaikat, dan cobaan di alam kubur. Namun, di balik aura ketaatan ITU, Norabat juga menyimpan bisik-bisik, bisikan dosa tersembunyi, kehidupan yang dijalani bertentangan dengan apa yang diucapkan dengan lantang dalam doa. Di jantung desa ini berdiri rumah sederhana Qori Abdul Rahman, seorang pria yang dihormati jauh di luar perbatasan Norabat. Suaranya, ketika dia melafalkan Al-Quran, dikatakan mengguncang jiwa. Para siswa datang dari kota-kota tetangga hanya untuk duduk di kakinya dan menghafal ayat-ayat. Dia memimpin sholat di masjid, menengahi perselisihan, dan mengajari anak-anak tidak hanya kata-kata Al-Quran, tetapi juga kisah-kisah para nabi dan orang-orang soleh. Bagi penduduk desa, Qori Abdul Rahman adalah sosok yang soleh, tipe pria yang orang-orang yakini akan beristirahat dengan damai di dalam kubur, diselimuti cahaya. Para ibu sering berdoa agar putra-putra mereka tumbuh menjadi seperti dia. Para ayah menghormati nasihatnya. Dan bahkan anak-anak membisikkan namanya dengan penuh hormat. Namun, takdir seringkali menyembunyikan apa yang tidak bisa dilihat oleh mata. Pada suatu malam musim panas yang lembab, langit terbakar merah saat matahari terbenam di balik bukit-bukit. Di masjid, Qori Abdul Rahman menyelesaikan sholat maghrib. Suaranya membawa kekuatan dan ketenangan. Tetapi ketika dia melangkah keluar, kelemahan tiba-tiba mencengkeram dadanya. Dia tersandung, memegangi dadanya, sementara murid-muridnya bergegas menahannya. Matanya, yang biasanya tajam dan penuh wibawa, sekarang berkedip-kedip dengan ketakutan yang aneh. Dalam waktu 1 jam, dokter desa menyatakan bahwa jantung Qori Abdul Rahman telah gagal. Berita itu menyebar seperti api, dan segera orang-orang berkumpul di halaman masjid. Para pria tua menangis, para pemuda melafalkan Al-Quran untuk menghormatinya, dan para wanita membisikkan doa dari balik pintu kayu. Pemakamannya adalah yang terbesar yang pernah dilihat Norabat. Ratusan orang datang, petani, pedagang, pelancong. Udara tebal dengan kesedihan, namun juga dipenuhi dengan kebanggaan. Kebanggaan bahwa pria seperti ITU telah berjalan di antara mereka, bahwa mereka telah sholat di belakangnya. Jasadnya dibungkus dengan kain kafan putih bersih, janggutnya masih basah dari wudhu. Orang-orang berbicara dengan lembut, alangkah berkatnya kematiannya. Tentu saja, kuburnya akan dipenuhi dengan cahaya. Mereka menurunkannya ke dalam tanah di bawah langit yang memudar. Debu menutupi pandangan terakhir dari kain kafan putihnya. Tangan-tangan diangkat dalam doa, bibir-bibir bergetar dengan ayat-ayat, dan perlahan-lahan kerumunan bubar, meninggalkan keheningan di pekuburan. Tapi keheningan tidak selalu berarti kedamaian. Malam itu, hal-hal aneh mulai terjadi di Norabat. Seorang gembala mengklaim, dia mendengar tangisan yang menakutkan di dekat pekuburan, tangisan yang terdengar seperti seorang pria yang memohon belas kasihan. Anjing-anjing melolong tanpa henti, mengitari tepi kuburan tetapi tidak pernah berani masuk. Bahkan angin pun terasa lebih berat, membawa kegelisahan yang membuat anak-anak berpegangan pada ibu mereka. Menjelang pagi, rumor telah menyebar. Beberapa orang mengabaikannya sebagai imajinasi, yang lain sebagai takhayul. Namun beberapa penduduk desa, mereka yang melewati pekuburan saat fajar, bersumpah mereka melihat tanah kubur Qori Abdul Rahman tidak rata, seolah-olah sesuatu di bawahnya telah berjuang dengan keras. Bagaimana bisa ini terjadi? Bisik salah satu tetua. Dia adalah seorang Qori, seorang pria Al-Quran. Siksaan seperti itu hanya milik para pendosa. Tetapi bisikan-bisikan itu menjadi lebih gelap. Tangisan dari kuburan terus berlanjut malam demi malam. Dan tak lama kemudian, desa mulai bertanya. Kebenaran tersembunyi apa yang terkubur bersama Qori Abdul Rahman? Pagi setelah pemakaman Qori Abdul Rahman, Norabat diliputi keheningan yang tidak seperti sebelumnya. Biasanya, setelah pemakaman, orang-orang melanjutkan tugas harian mereka, terhibur oleh keyakinan bahwa almarhum sekarang berada di tempat yang lebih baik. Tetapi kali ini berbeda. Tangisan gembala dari malam sebelumnya bergema di setiap rumah. Aku mendengarnya. Aku bersumpah demi Tuhan, AKU mendengar Qori menangis. Ampuni, ampuni dari bawah tanah. Beberapa orang menyebut pria itu delusi, yang lain takhayul. Tetapi ketika lebih banyak penduduk desa datang, mereka yang melewati pekuburan dalam perjalanan ke ladang, mengklaim mereka melihat tanah bergelombang seolah-olah sesuatu di bawahnya mencakar ke atas. Ketakutan tidak bisa lagi diabaikan. Di halaman masjid, sekelompok tetua berkumpul. Wajah mereka pucat, janggut mereka bergetar dalam angin sejuk. Haji Ismail,
yang tertua di antara mereka, memecah keheningan. Ini tidak biasa. Tidak pernah seumur hidupku Akayu mendengar seorang qari menderita nasib seperti ITU. Apakah kita salah paham? Apakah kita gagal melihat sesuatu tentang dia? Tetua lainnya, Malik Rafiq, mengerutkan kening dalam-dalam. Kecakapan ITU berbahaya. Orang-orang sudah berbisik-bisik, jika rumor ini menyebar ke desa lain, Norabat akan dipermalukan. Siapa yang akan menghormati imam kita, masjid kita, jika mereka percaya qari kita dihukum di dalam kubur? Tapi bisakah kita menyembunyikan kebenaran? Tanya seorang pria yang lebih muda. Tadi malam, anak-anakku terbangun berteriak. Mereka mengatakan, mereka mendengar suara-suara di dekat kuburan, suara-suara penderitaan. Bagaimana anak-anak bisa mengarang hal-hal seperti itu? Para pria itu terdiam. Malam ITU, desa kembali gelisah. Anjing-anjing menggonggong tanpa henti, mata mereka terpaku ke arah kuburan. Para petani yang pulang terlambat dari ladang mengklaim mendengar suara dentuman keras di bawah tanah, seolah-olah kepalan tangan sedang memukul peti mati. Dan beberapa orang bersumpah mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran dilafalkan dengan suara yang pecah dan tercekik, hanya untuk dipotong oleh jeritan yang mengerikan. Menjelang fajar, ketakutan mencengkeram Norabat. Para wanita menangis dalam diam, bertanya kepada suami mereka, apakah qari sahab tidak soleh? Bukankah dia memimpin sholat, mengajar Al-Quran, berpuasa, dan memberi sedekah? Lalu mengapa kubur menolaknya? Di antara mereka yang paling terganggu adalah Hamzah, seorang murid muda. Qari, dia telah menghafal banyak Al-Quran di bawah bimbingan gurunya. Bagi Hamzah, Qari Abdurrahman lebih dari seorang guru. Dia adalah sosok ayah, seorang pembimbing, seorang pelindung. Tapi sekarang, iman Hamzah bergetar. Dia duduk sendirian di dekat tangga masjid, menatap kursi kayu kosong tempat Qari pernah mengajar. Gema suara gurunya menghantuinya, Hamzah, jangan pernah lupakan. Al-Quran akan menjadi cahayamu di dalam kubur. Jika ITU benar, lalu mengapa kubur gurunya menjadi tempat kegelapan? Hamzah mengepalkan tinjunya. Dia tidak bisa menerimanya. Ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang tersembunyi. Malam itu, Hamzah pergi ke pekuburan. Lentera-lentera desa bersinar samar di kejauhan, tetapi di sini, di antara batu nisan, bayangan tampak lebih tebal, lebih dingin. Dia berdiri di depan kubur gurunya, tanahnya masih segar, tidak rata. Bibirnya bergetar saat dia berbisik, "Guru, Anda adalah pembimbing saya. Jika Anda menderita, mengapa? Dosa apa yang bisa lebih berat dari seumur hidup mengajar Al-Quran?" Tiba-tiba, sebuah suara sampai kepadanya. Sebuah rintihan rendah, terbungkam. Datang dari bawah tanah. Hamzah membeku, jantungnya berdebar di dadanya. Kemudian datang sebuah suara, pecah dan terdistorsi, tetapi tidak salah lagi manusia. Al-Quran, ITUADA di lidahku, tetapi tidak di hatiku. Hamzah tersandung mundur, kakinya lemas, wajahnya pucat seperti cahaya bulan. Kebenaran lebih gelap dari yang ditakuti penduduk desa. Siksaan Qari Abdurrahman bukanlah ilusi, dan kata-katanya sendiri dari bawah tanah mengungkapkan rahasia yang tidak siap dihadapi Norabat. Kata-kata ITU masih bergema di telinga Hamzah saat dia tersandung menjauhi pekuburan. Al-Quran, ITUADA di lidahku, tetapi tidak di hatiku. Napasnya terengah-engah dan tangannya gemetar seolah-olah digenggam demam. Apakah itu nyata? Apakah dia benar-benar mendengar suara gurunya di bawah tanah? Atau apakah ketakutan mempermainkan pikirannya? Tapi jauh di dalam, Hamzah tahu kebenarannya. Suara ITU nyata, dan ITU membawa beban pengakuan. Keesokan paginya, desa terbangun karena kejadian aneh lainnya. Ketika para pria pergi mengunjungi kubur Qari setelah sholat subuh, mereka menemukan tanahnya kembali terganggu. Itu tampak seolah-olah sesuatu telah menekan ke atas, memecahkan permukaan. Kain kafan yang telah diikat rapi di atas gundukan sekarang sebagian terlihat, sobek dan hangus di tepinya, seolah-olah terbakar oleh api yang tak terlihat. Orang-orang terengah-engah. Beberapa penduduk desa menjadi pucat, yang lain gemetar. Itu adalah tanda kemarahan Allah, gumam seorang pria. Tidak mungkin. Teriak yang lain. Dia adalah seorang qari. Dia mengajar anak-anak kita. Tetapi bisikan keraguan sudah mulai merayap melalui Norabat seperti asap di angin. Hamzah duduk diam di dekat sumur masjid, tenggelam dalam pikiran. Murid-muridnya yang lain berbisik-bisik di sekitarnya, wajah mereka terukir ketakutan.
Mungkin dia punya dosa yang tidak kita ketahui, kata salah satu. Atau mungkin orang-orang berbohong, mencoba mempermalukannya, jawab yang lain. Hamzah mengepalkan tinjunya. Dia tidak tahan mendengar kehormatan gurunya diseret ke dalam lumpur, namun dia tidak bisa membungkam suara yang menghantuinya dari kuburan. Malam itu, tidak bisa tidur, Hamzah pergi mengunjungi Haji Ismail, pria tertua di Norabat. Pria tua itu dikenal karena kebijaksanaannya dan pengetahuannya tentang cerita-cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi. Haji Sahib, kata Hamzah lembut duduk bersila di depannya. Katakan padaku, apakah mungkin seorang pria Al-Quran, seorang qori, dihukum di dalam kubur? Mata pria tua itu berkaca-kaca dengan kesedihan. Anakku, Al-Quran adalah cahaya. Ya, tapi hanya untuk orang yang hidup dengannya. Jika seorang pria melafalkan dengan lidahnya tetapi hatinya kosong, jika tindakannya bertentangan dengan kata-katanya, maka Al-Quran itu sendiri akan bangkit melawannya pada hari penghakiman. Hati Hamzah tenggelam. Tapi qori sahib, dia sholat, dia mengajari kami. Bagaimana mungkin? Pria tua itu menghela napas dalam-dalam, suaranya rendah dan berat. Kadang-kadang, kesolehan lahiriah menyembunyikan luka batin. Kita hanya melihat permukaannya, tetapi Allah tahu apa yang terkubur jauh di dalam. Malam itu, Hamzah tidak bisa beristirahat. Pikirannya memutar kembali setiap kenangan gurunya, pelajarannya, khotbahnya, koreksinya yang tegas. Tetapi satu kenangan muncul dengan ketajaman yang tidak biasa. Saat Qori Abdurrahman memarahi seorang anak yatim miskin karena salah mengucapkan sebuah ayat. Suaranya kasar, wajahnya marah, seolah-olah belas kasihan tidak memiliki tempat dalam mengajar. Anak itu telah meninggalkan kelas sambil menangis, tidak pernah kembali. Kenangan lain datang. Bisikan di antara penduduk desa bahwa Qori Sahib menerima sumbangan yang ditujukan untuk masjid tetapi menyimpan sebagian untuk dirinya sendiri. Saat itu, Hamzah mengabaikannya sebagai fitnah. Sekarang, bisikan-bisikan itu mulai terdengar seperti kebenaran. Mungkinkah di balik jubah kesolehan, gurunya telah menyembunyikan cacat yang tidak berani dipertanyakan oleh siapapun? Malam berikutnya, Hamzah kembali ke pekuburan, memegang lentera di tangannya. Malam itu hening, tetapi udara terasa tebal dengan ketakutan. Dia berdiri lagi di depan kubur gurunya, jantungnya berdebar kencang. Kali ini, dia berbicara dengan lantang. Guru, jika Anda mendengar saya, jika ITU benar-benar Anda, katakan padaku. Mengapa Anda menderita? Apa yang disembunyikan dari kami? Untuk sesaat, hanya ada keheningan. Kemudian, samar-samar, sebuah rintihan muncul dari tanah, diikuti oleh kata-kata yang membuat darah Hamzah membeku. Aku membawa Al-Quran di bibirku, tetapi aku mengkhianatinya dengan perbuatanku. Aku mencari rasa hormat lebih dari keridhaan Allah. Aku melafalkan untuk pujian orang, bukan demi dia. Dan sekarang, Al-Quran ITU sendiri bersaksi melawanku. Hamzah jatuh berlutut, air mata mengalir di wajahnya. Gurunya yang tercinta, pria yang dia kagumi, sedang mengakui kebenaran yang lebih gelap dari rumor apapun. Siksaan kubur tidaklah tidak adil. ITU adalah cerminan dari kemunafikan yang tersembunyi. Dan Hamzah tahu saat itu bahwa Norabat sedang berdiri di tepi badai. Hari-hari berikutnya gelisah di Norabat. Kubur Qori Abdurrahman telah menjadi tempat kegelisahan. Sedikit yang berani melewatinya setelah matahari terbenam, dan mereka yang melakukannya mengklaim mendengar suara-suara aneh, derak api, tangisan putus asa seorang pria yang memohon air, gema ayat-ayat yang dilafalkan dalam penderitaan. Ketakutan mulai merusak iman. Anak-anak membisikkan pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh orang tua mereka. Para wanita berdoa dengan suara pelan. Dan para pria yang pernah membawa kepala mereka tinggi dengan kebanggaan pada Qori mereka, sekarang menghindari mengucapkan namanya dengan lantang. Tapi Hamzah tidak bisa beristirahat. Setiap malam, dia mendengar lagi pengakuan dari bawah tanah. Aku melafalkan untuk pujian orang bukan demi Allah. Kebenaran menggerogoti dia seperti duri yang bersarang di hati. Berapa banyak yang telah mengagumi Qori? Berapa banyak yang telah mempercayainya sebagai pembimbing? Namun, di balik tirai kesalehan, ada pengkhianatan. Suatu sore, Hamzah memutuskan untuk mencari jawaban dari orang-orang yang telah mengenal Qori secara dekat. Dia mulai dengan Imam Bilal, seorang ulama muda yang sering membantu Qori Abdurrahman selama sholat Jumat. Sang imam bergeser dengan tidak nyaman ketika Hamzah bertanya tentang karakter gurunya. Abdurrahman Sahib dihormati, katanya hati-hati. Tetapi rasa hormat tidak selalu berarti kebenaran. Aku tidak seharusnya berbicara buruk tentang orang mati, namun dia ragu, lalu merendahkan suaranya.
Dia menyukai perhatian orang. Dia akan memperpanjang bacaannya ketika pria kaya mengunjungi masjid, tetapi terburu-buru melalui sholat ketika hanya orang miskin yang hadir. Perut Hamzah mual. Dia tidak pernah memperhatikan, tetapi sekarang kenangan kembali, saat-saat ketika suara Qori tampak lebih halus, lebih dramatis, ketika pedagang atau pemimpin desa hadir. Apakah itu benar-benar untuk Allah, atau untuk tepuk tangan? Kemudian, Hamzah mengunjungi Safia Bibi, seorang janda yang tinggal di dekat tepi desa. Dia dikenal karena kejujurannya dan tidak memiliki apa-apa untuk diperoleh atau hilang dengan mengatakan kebenaran. Matanya dipenuhi air mata saat dia berbicara. Anakku, aku pernah meminta bantuan Qori Sahib. Anak-anakku lapar. Dana masjid telah menerima banyak sumbangan, jadi aku pikir dia akan memberiku sesuatu. Tapi dia mengatakan kepadaku bahwa dana itu hanya untuk masjid. Malam yang sama, aku melihatnya membawa pakaian baru untuk keluarganya, dibeli dengan sumbangan-sumbangan itu. Dada Hamzah menegang, menjadi jelas, Al-Quran telah ada di bibir gurunya, tetapi tidak dalam tindakannya. Malam itu, Hamzah duduk sendirian di bawah pohon nem tua dekat masjid. Pikirannya berat, hatinya terluka. Bagaimana bisa pria yang dia kagumi begitu dalam telah menjalani kehidupan ganda seperti itu? Dia memikirkan anak miskin yang pernah lari dari masjid setelah dimarahi. Dia memikirkan air mata Safia Bibi. Dia memikirkan bisikan penduduk desa. Dan di atas segalanya, dia memikirkan kuburan yang sekarang terbakar dengan api yang tak terlihat. Malam ITU, dia kembali lagi ke pekuburan. Bulan pucat melemparkan cahaya hantu di atas barisan makam. Dia berdiri di depan tempat peristirahatan gurunya, tanahnya retak dan tidak rata, seolah-olah hangus dari dalam. Guru, dia berbisik, rahasia Anda sedang terungkap. Tapi mengapa Anda melakukannya? Anda memiliki Al-Quran, kesempatan untuk cahaya abadi. Mengapa menukarnya dengan pujian dan kekayaan? Untuk sesaat, hanya ada keheningan. Kemudian, samar-samar, sebuah suara muncul dari bumi, sebuah suara yang membuat darah Hamzah membeku. Itu adalah tawa, pecah, hampa, dan pahit. Kemudian datang kata-kata. Karena kesombongan adalah api anakku. Dan aku memberi makan api itu sepanjang hidupku. Hamzah terhuyung mundur, lenteranya gemetar di tangannya. Air mata memburamkan penglihatannya. Siksaan Qori bukan hanya hukuman. ITU adalah cerminan dari kesombongan tersembunyinya. Sejak malam itu, Hamzah membuat sumpah. Dia akan mengungkap setiap bayangan dari masa lalu gurunya, bukan untuk mempermalukannya, tetapi untuk memperingatkan Norabat. Desa itu perlu memahami bahaya kesolehan yang hampa, bibir yang melafalkan sementara hati mengkhianati. Kisah Qori Abdurrahman tidak lagi hanya miliknya sendiri. ITU adalah peringatan bagi semua orang. Dan Hamzah tahu bahwa semakin dalam dia menggali, semakin gelap kebenaran akan menjadi. Sumpah Hamzah memberatkan hatinya. Setiap hari dia mengajak anak-anak di masjid, dan setiap malam dia mendapati dirinya tertarik ke pekuburan. Bukan lagi hanya kesedihan yang mendorongnya, tetapi api tanggung jawab. Jika Norabat tidak mempelajari kebenaran, yang lain juga mungkin jatuh ke dalam penipuan yang sama yang telah menghancurkan gurunya. Tetapi kebenaran memiliki ujung yang tajam, dan setiap langkah yang diambil Hamzah ke arahnya melukainya lebih dalam. Dia mulai dengan berbicara dengan murid-murid yang lebih tua, yang telah belajar dengan Qori jauh sebelum dia. Beberapa enggan berbagi, takut menodai nama seorang pria yang pernah dianggap soleh. Tetapi pada akhirnya, bisikan-bisikan tumbuh menjadi pengakuan. Seorang murid, suaranya bergetar, memberitahu Hamzah, "Ada malam-malam ketika Qori Sahib tidak akan datang untuk sholat Isya. Orang-orang percaya dia sakit, tapi Akayu pernah melihatnya duduk di rumah pedagang terkaya, makan, dan tertawa sementara kami menunggu di masjid. Dia lebih peduli untuk menyenangkan orang daripada untuk memimpin kami dalam doa." Yang lain mengakui, dia menuntut dari kami rasa hormat yang hanya milik Allah. Jika salah satu dari kami lupa untuk berdiri ketika dia masuk, dia akan memukul kami, mengatakan kami tidak menghormati Al-Quran. Tapi dia membingungkan dirinya sendiri dengan Al-Quran. Hati Hamzah sakit. Dia telah buta terhadap semuanya. Dia ingat saat-saat dia juga berdiri gemetar di depan kemarahan gurunya, berpikir itu adalah disiplin yang benar, bukan kesombongan. Tetapi kebenaran yang paling menyakitkan datang dari Fatimah Khala, seorang wanita tua yang lembut dan keriput yang pernah bekerja di rumah Qori Abdurrahman. Kata-katanya menghancurkan semangat Hamzah. "Anakku," katanya, matanya dipenuhi air mata, "apakah kau tahu mengapa orang-orang kadang-kadang mendengar teriakan di rumah Qori pada malam hari?
Itu bukan pertengkaran, itu adalah keluarganya sendiri. Dia kasar dengan mereka, bahkan kejam. Istrinya sering menangis, tetapi dia tetap diam karena takut. Dia akan melafalkan Al-Quran dengan indah di masjid, lalu kembali ke rumah dan mengangkat tangannya dalam kemarahan. Katakan padaku, apakah itu cara orang yang membawa kitab di hatinya? Hamzah merasa darahnya menjadi dingin. Siksaan kubur tidak lagi menjadi misteri. Itu adalah keadilan. Malam itu, saat Hamzah duduk di dekat kuburan sekali lagi, udara terasa lebih berat dari sebelumnya. Tanah tempat peristirahatan Qori retak seperti tanah liat kering, dan gumpalan asap samar naik darinya di bawah sinar bulan. Dada Hamzah menegang saat dia berbisik, "Guru, AKU tahu sekarang. Anda melafalkan, tetapi Anda tidak HIDUP dengannya. Anda mengajari kami untuk takut kepada Allah, tetapi Anda sendiri takut kepada orang-orang. Anda mencintai pujian mereka lebih dari keridaan NWA. Anda menindas keluarga Anda, mengabaikan orang miskin, dan memutarbalikkan Al-Quran menjadi tangga untuk kesombongan Anda. Dan sekarang kuburan telah menjadi perhitungan Anda. Awalnya ADA keheningan. Kemudian, samar-samar, sebuah suara muncul sekali lagi, lemah tetapi jelas, seolah-olah bumi ITU sendiri memaksa pengakuan ITU keluar. Ya, Al-Quran adalah mahkotaku di dunia ini, dan rantai-rantaiku di dalam kubur. Apa yang AKU lafalkan dengan lidahku sekarang memukulku seperti cambuk. Setiap ayat yang AKU abaikan adalah saksi melawanku. Setiap kata yang AKU ucapkan tanpa ketulusan adalah api yang membakar kain kafanku. Hamzah menangis jatuh ke depan, air matanya membasahi tanah kuburan. Ya Allah, bisiknya, lindungi aku dari kemunafikan seperti itu. Lindungi Norabat. Jangan biarkan kami tertipu oleh pertunjukan kesolehan lahiriah. Keesokan harinya, Hamzah berdiri di masjid setelah sholat subuh. Suaranya yang mudah bergetar tetapi dipenuhi keberanian. Penduduk Norabat, katanya matanya menyapu kerumunan, kalian melihatku sebagai murid Qori. Kalian masih menghormatinya, tetapi kalian harus tahu kebenarannya. Allah tidak hanya melihat lidah kita, tidak juga jubah kita, tidak juga suara bacaan kita. Dia melihat ketulusan hati kita dan kemurnian perbuatan kita. Jangan tertipu oleh penampilan. Seorang pria mungkin membawa Al-Quran di tenggorokannya namun mengubur pengkhianatan di dadanya. Penduduk desa menatap dalam keheningan, hati mereka berat. Beberapa menangis terbuka. Yang lain menundukkan kepala mereka, malu betapa mereka telah mengagungkan cangkang luar dari kesolehan. Untuk pertama kalinya sejak pemakaman, Norabat mulai memahami, siksaan kubur bukanlah hukuman tanpa alasan. Itu adalah peringatan yang terukir di tanah itu sendiri. Tetapi Hamzah tahu ceritanya belum selesai. Rahasia Qori telah sebagian terungkap, tetapi ujian terbesar akan datang. Karena Norabat akan menghadapi cobaan yang akan menunjukkan, apakah mereka benar-benar telah mempelajari pelajaran itu, atau apakah sejarah akan terulang kembali. Minggu-minggu setelah pidato Hamzah tidak seperti apapun yang pernah dilihat Norabat sebelumnya. Kubur Qori Abdurrahman tetap tidak rata, tanahnya retak dan gelap seolah-olah hangus dari bawah. Orang-orang tidak lagi berani memanggilnya orang suci. Sebaliknya, mereka merendahkan suara mereka ketika berbicara tentangnya, takut bahwa dosa-dosa mereka sendiri juga mungkin bergema di bumi suatu hari nanti. Masjid menjadi anehnya sunyi. Para pria yang pernah sholat hanya untuk dilihat sekarang berdiri gemetar di barisan mereka, takut bahwa ibadah mereka mungkin hampa. Para ibu mulai mengingatkan anak-anak mereka, jangan hanya melafalkan kata-kata Al-Quran, hidupkanlah dengannya. Bahkan para pemuda berbisik satu sama lain saat mereka belajar, kita tidak boleh seperti dia. Kita tidak boleh membawa Al-Quran di mulut kita, tetapi kekosongan di hati kita. Desa ITU telah berubah, tetapi perubahan tidak pernah tanpa cobaan. Suatu malam, seorang pedagang kaya tiba di Norabat. Dia menawarkan untuk menyumbangkan sejumlah besar uang untuk memperluas masjid dan membangun madrasah atas nama Qori. Banyak penduduk desa sangat gembira. Mereka berbicara tentang bagaimana reputasi Qori bisa dipulihkan, bagaimana dunia akan sekali lagi memandang Norabat dengan bangga. Tetapi Hamzah merasakan kegelisahan mengaduk di dadanya. Dia berdiri di depan perkumpulan dan berbicara dengan keberanian yang bergetar. Jangan membangun monumen untuk seorang pria yang terbakar di kuburnya. Jangan menghormati kemunafikan dengan marmer dan batu. Satu-satunya kehormatan sejati untuk Al-Quran adalah ketulusan. Sholat ketika tidak ada yang melihat, memberi sedekah ketika tidak ada yang tahu, menunjukkan belas kasihan kepada yang lemah ketika tidak ada yang bisa membalas. Jika kalian membangun madrasah, bangunlah bukan untuk namanya tetapi hanya untuk Allah.
Kerumunan terdiam. Beberapa pria mengerutkan kening, tidak nyaman dengan ketegasan Hamzah. Tetapi yang lain menangis, menyadari bahwa sekali lagi mereka berjalan di jalan yang sama, jalan mengejar penampilan alih-alih kebenaran. Malam ITU, Hamzah kembali untuk terakhir kalinya ke kubur gurunya. Bulan menggantung berat di langit, cahaya perak tumpah di atas barisan makam. Tanah ITU retak dan menghitam, tetapi anehnya, tangisan telah memudar, seolah-olah pengakuan ITU mendekati akhir mereka. Hamzah berlutut di samping gundukan, air mata di matanya. Guru, bisiknya. AKU telah memberitahu mereka. Aku telah menunjukkan kepada Norabat kehidupan tersembunyi Anda, bukan untuk mempermalukan Anda, tetapi untuk melindungi mereka. Mungkin, dengan cara ini siksaan Anda tidak akan sia-sia. Mungkin penderitaan Anda akan menyelamatkan orang lain dari kemunafikan. Untuk sesaat, hanya ada keheningan. Kemudian, samar-samar, sebuah suara muncul satu kali terakhir, lelah dan pecah. Jika mereka belajar, jika bahkan satu hati menjadi tulus, maka mungkin siksaan saya akan berkurang. Katakan kepada mereka, anakku, katakan kepada mereka bahwa Al-Quran bukanlah mahkota untuk kesombongan. ITU adalah cermin untuk jiwa. Itu akan menjadi cahayamu atau apimu. Suara itu memudar. Bumi menjadi hening. Untuk pertama kalinya, sejak pemakaman, tidak ada tangisan atau rintihan yang muncul dari tanah. Hanya keheningan yang tersisa, dalam dan terakhir. Hamzah menundukkan kepalanya, air matanya jatuh ke tanah yang retak. Dia tahu siksaan ITU belum berakhir, tetapi mungkin belas kasihan telah menyentuhnya. Sejak malam ITU, Norabat berubah. Penduduk desa sholat dengan ketulusan, tidak lagi untuk pertunjukan. Mereka memberi sedekah dengan tenang, tanpa membual. Para ayah memperlakukan keluarga mereka dengan kelembutan. Anak-anak diajari tidak hanya untuk melafalkan, tetapi untuk hidup dengan Al-Quran. Hamzah tumbuh menjadi seorang guru muda, tidak mencari rasa hormat atau gelar, tetapi berusaha untuk tulus dalam setiap tindakan. Dan setiap kali dia berbicara kepada murid-muridnya, dia mengakhirinya dengan peringatan yang sama. Jangan tertipu oleh penampilan. Seorang qori, seorang imam, bahkan seorang guru tidak ada yang aman jika hati mereka kosong. Al-Quran adalah cahaya bagi mereka yang mencintai Allah dengan tulus. Tetapi bagi mereka yang melafalkan hanya untuk kesombongan, itu menjadi api di dalam kubur. Bertahun-tahun kemudian, penduduk desa masih melewati kubur Qari Abdul Rahman. Tanahnya mengeras dan sunyi. Tidak ada tangisan, tidak ada SAP, tidak ada tanda-tanda siksaan yang tersisa. Tetapi kisah hukumannya HIDUP sebagai peringatan dibawa di setiap hati. Dan Norabat tidak pernah melupakan pelajaran yang terukir di tanah. Al-Quran tidak hanya untuk diucapkan, tetapi juga untuk dijalani.